Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Flora di kelas mata kuliah Kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang produksi dan proyeksi keuangan. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-9 dan capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami produksi dan proyeksi keuangan. Indikator dari capaian tersebut yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menentukan sumber daya utama, modal awal dan alur produksi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan biaya produksi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menetapkan harga jual. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung perhitungan biaya operasional. Yang kelima, mahasiswa mampu menghitung balik modal. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menghitung laba kotor. Itu tadi indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan pertama, yaitu materi yang pertama, yaitu menentukan sumber daya utama, modal awal dan alur produksi. Dalam memulai usaha, seseorang itu pasti yang memerlukan yang namanya modal awal. Modal awalnya berupa apa? Nah, terus pasti juga memerlukan namanya sumber daya. Sumber daya utamanya apa aja? Nah, di sini kita akan kupas seperti itu. Sebelum kita membahas tentang sumber daya utama, modal dan alur produksi, sebaiknya teman-teman semua harus paham dulu apa itu produksi. Apa sih produksi itu? Saya ilustrasikan seperti ini. Ada seorang penjahit, dia ada bahan kain, lalu dia menjahit atau mengolah kain itu menjadi pakaian yang siap pakai. Atau seorang pengusaha roti, dia ada bahan tepung, lalu dia mengolah tepung itu dan menjadi sebuah roti ataupun yang lainnya. Jadi di sini produksi adalah suatu kegiatan untuk membuat barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Itu adalah arti dari produksi. Oke, sekarang dalam produksi itu ada yang namanya sumber daya utama. Ya, di sini sumber daya utama itu ada peralatan dan bahan. Jadi setiap orang untuk memproduksi barang, dia pastinya itu memerlukan peralatan. Nah, peralatan ini digunakan untuk mendukung terciptanya suatu produk. Sedangkan bahan itu yang digunakan dalam proses produksi. Nah, itu tadi adalah sumber daya utama. Peralatan dalam berproduksi, peralatan itu banyak sekali yang dibutuhkan. Contohnya kalau menjahit tadi pasti membutuhkan yang namanya mesin jahit, gunting, benang dan lain sebagainya. Nah, bahan baku penjahit tadi pasti bahan baku yang digunakan adalah kain. Itu tadi peralatan. Untuk memenuhi sumber daya utama tadi yaitu peralatan dan bahan, maka dilakukan adalah pembiayaan pembelian peralatan dan bahan. Selain pembelian peralatan bahan, ada juga biaya promosi awal. Biaya promosi awal ini biasanya seperti banner, brosur dan lain sebagainya. Yang kedua adalah biaya sewa tempat. Biaya sewa tempat ini jika dibayar di muka dalam jangka waktu tertentu dan pastinya jika tempat yang akan digunakan itu adalah tempat sewa. Dan yang ketiga biaya risiko, di mana jumlah uang yang disediakan sebagai uang jaga-jaga jika hal tidak diinginkan, misalkan bahannya tumpah hanya dipakai sebagian, jadi kurang beli lagi, atau telurnya sebagian pecah seperti itu. Dan biaya bahan baku produksi awal. Jadi ketika ini nanti pembuatan, jadi di awal kita pasti akan membeli bahan baku. Selanjutnya, nah ini ada contoh tabel untuk pengisian biaya-biaya yang akan dipakai. Sehingga nanti biaya itu peralatan A sama dengan 650. Biaya lainnya ada ini, misalkan di total 720, jadi total A tambah B sama dengan berapa. Itu adalah total dari biaya peralatan dan biaya lainnya itu masuk ke modal awal. Jadi yang dinamakan modal awal adalah biaya peralatan, bahan baku dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya adalah memahami alur proses produksi.
Nah, di sini untuk memastikan barang atau jasa yang diproduksi memiliki kualitas yang baik, pengusaha harus memahami setiap tahap dalam proses yang dilakukan. Nah, dengan menuliskan alur produksi, maka membantu pengusaha untuk memastikan bahwa proses produksi sudah dilaksanakan dengan benar dari awal dan akhir. Jadi, kita membuat alur langkah-langkah apa pertama yang harus kita lakukan, dan setiap pos-pos itu kita harus benar-benar mempunyai kedisiplinan untuk menuntaskan apa yang sudah tertera di situ. Kenapa seperti itu? Karena langkah-langkah itu sebagai SOP suatu usaha sehingga produk itu bisa tercipta. Ketika SOP itu salah satunya tidak terpenuhi, maka kita bisa evaluasi apa yang kurang dari produk kita sehingga kita bisa menentukan bagaimana kita langkah selanjutnya. Oke, itu tadi adalah materi pertama. Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu biaya produksi. Apa sih biaya produksi? Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk yang akan dijual. Di sini biaya produksi merupakan biaya tidak tetap karena besar kecilnya biaya tergantung dari sedikit banyaknya jumlah produk yang akan dibuat. Nah, jadi ketika kita akan membuat dalam skala kecil, maka biaya yang dikeluarkan pun akan kecil. Tapi kalau dalam skala besar pastinya juga besar, dan besar kecilnya produksi itu tergantung dari permintaan dari konsumen atau melihat peluang untuk terjualnya barang. Jadi ini dikatakan biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap. Oke, maka macam-macam biaya produksi. Di sini ada biaya bahan baku langsung, ada biaya tenaga kerja langsung, dan ada biaya pendukung. Biaya bahan baku langsung atau BBBL di sini yaitu bahan baku utama yang digunakan dalam produksi. Jadi biaya bahan baku utama yang digunakan dalam produksi. Misalkan kalau kita mau membuat roti, pasti bahan utamanya yaitu tepung, telur, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Di sini adalah biaya untuk membayar orang yang melakukan proses produksi. Jadi berapa tenaga kerja yang dipakai. Oke, selanjutnya adalah biaya pendukung. Biaya pendukung yaitu semua biaya yang mendukung dalam proses produksi. Apa saja selain biaya bahan baku? Apa saja yang mendukung? Misalkan untuk kemasan, untuk label, dan lain sebagainya. Nah, biaya bahan baku seperti ini, biaya tenaga kerja langsung. Oke. Sekarang bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan? Nah, atau bisa yang disingkat dengan HPP. HPP bisa dihitung dari jumlah biaya bahan baku langsung ditambah jumlah biaya tenaga kerja langsung ditambah jumlah biaya operasional. Lalu dari hasil produksi itu menghasilkan berapa unit, berapa pieces. Nanti jumlah keseluruhan itu akan dibagi banyaknya barang yang diproduksi. Oke. Apakah penting menghitung HPP? Ya, sangat penting agar kita bisa mengetahui berapa modal yang dibutuhkan untuk proses produksi. Dengan mengetahui biaya yang dikeluarkan, pengusaha tidak bisa menetapkan harga jual dengan benar. Jadi di sini harga pokok penjualan harus ditetapkan sehingga biar pengusaha bisa menentukan harga jual. Karena harga pokok penjualan tidak sama dengan harga jual. Oke, ini contohnya. Bahan baku, tepung, gula, dan total sekian. Biaya tenaga kerja langsung ada 2, di total sekian, dan biaya pendukungnya ada kemasan, label, kantong plastik sekian, dijumlah, dan dari komposisi semua bahan baku itu dihasilkan 11 unit barang. Maka total ABC dibagi 11 yaitu 55.000 dibagi 11 sama dengan 5.000. Itu tadi adalah bagaimana cara menghitung biaya produksi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi ketiga yaitu menetapkan harga jual. Di materi kedua tadi sudah saya singgung sedikit tentang harga jual. Jadi setelah teman-teman menentukan harga pokok penjualan, maka selanjutnya itu menentukan harga jual, di mana harga jual ini tidak ada patokan khusus ya.
tidak ada cara khusus. Karena apa? Harga jual ini yang membuat adalah pengusaha masing-masing, dan pastinya pengusaha membuat harga jual ini berdasarkan harga di pasar dan juga harga pesaing. Dan di sini ketika pasar kita tidak mungkin, pengusaha tidak mungkin akan memberikan harga jauh daripada pasar ataupun jauh daripada pesaing, ataupun lebih rendah, sangat lebih rendah daripada pesaing. Di sini tergantung dari pengusaha masing-masing. Pada intinya harga jual harus lebih tinggi daripada harga pokok penjualan. Sebenarnya ada sedikit trik ya, ini bagaimana untuk menentukan harga jual itu. Jadi dari harga pokok bisa nanti dimasukkan di situ, misalkan nih ditulis biaya kesehatan, nah biaya masa depan, biaya pendidikan, ataupun biaya untuk beramal. Akan tetapi pasti nominalnya itu kita menentukannya adalah per piece atau per produk. Ketika harga jual per produk itu 15.000, maka misalkan dimasukkan satu untuk biaya amal 500 rupiah, terus biaya pendidikan anak kita 500 rupiah. Jadi di situ kita nanti bisa menemukan berapa kita harus menjual sehingga kita bisa memperoleh laba. Nah, itu ada trik sih sebenarnya, tapi nominal yang tercantum pada per piece pastinya disesuaikan ya, tidak yang besar, kan itu nanti akan bengkak dan akan mempengaruhi harga jualnya sendiri. Itu tadi materi yang ketiga, yaitu menetapkan harga jual. Sekarang adalah materi yang keempat, yaitu perkiraan penghitungan biaya operasional. Nah, selain biaya produksi, ada juga biaya yang dikeluarkan oleh produsen, yaitu biaya operasional. Jika biaya produksi termasuk biaya tidak tetap, maka biaya operasional termasuk biaya tetap. Dikatakan tetap karena biaya yang dikeluarkan tiap bulannya relatif tetap. Apa saja biasanya yang dikeluarkan pada biaya operasional? Karena ini biaya tetap, pasti pengeluarannya tetap tiap bulannya. Misalkan biaya sewa tempat ya, terus biaya listrik, air, dan gaji. Itu termasuk biaya operasional. Jadi yang mendukung operasional tiap bulan. Selanjutnya dari biaya operasional itu pasti tiap bulannya adalah mengalami kenaikan dan penurunan, dan di situ seorang pengusaha akan kesulitan untuk mengkondisikan atau mengetahui kondisi apakah posisi itu nanti perusahaan akan rugi atau akan laba besar. Jadi untuk bisa memprediksi itu harus kita hitung dulu adalah break even point-nya. Atau dengan istilah BEP. BEP adalah kondisi pengusaha tidak mengalami kerugian tapi juga tidak mendapatkan keuntungan. Jadi pengusaha harus menentukan atau bisa memprediksi posisi dia di saat tidak untung dan tidak rugi. Nah, BEP ini bisa dihitung dari total biaya operasional per laba kotor per unit. Ya, jadi keseluruhan biaya operasional dibagi laba kotor per unit. Laba kotor itu bisa diperoleh dari harga jual dikurangi harga pokok penjualan. Jadi itu tadi. Selanjutnya setelah kita hitung biaya break even point-nya, maka kita hitung biaya balik modal. Setelah kita tahu posisi kita tidak untung dan kita tidak rugi, maka kita harus bisa menghitung kapan modal kita akan tertutup. Nah, itu biaya balik modal digunakan untuk melihat kapan pengusaha bisa mengetahui modalnya akan balik seperti awal. Rumusnya yaitu total biaya mulai. Jadi tadi total biaya mulai yang di depan per laba kotor per unit. Jadi itu tadi adalah materi keempat pada pertemuan ke-9. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan bisa mengerjakan soal yang akan disampaikan. Terima kasih.